Aduh, tenggorokanku sakit. Berobat nggak ya? Nggak usah berobat. Nanti juga sembuh sendiri. Udahlah, biarin. Duh, badanku demam banget nih. Coba aku minum air putih dulu Duh, sakit, makin sakit. Wah, nggak bisa dibiarin. Aku harus konsultasi ke dokter. Ini tuh keluarnya apa ya, Bu? Saya udah mulutnya kaku mulutnya. Udah berapa lama ini kejadiannya? Udah sekitar 1 minggu udah. Oh, kalau boleh saya tahu ini kejadian awalnya kayak gimana, Ibu? Rasanya gimana? Sakit tenggorokan? Iya, awalnya saya sakit tenggorokan. Terus tapi saya nggak berobat, saya juga nggak konsumsi obat-obatan. Tiba-tiba terus mulut saya kalau udah bau mulut juga selain itu juga suara saya tuh beda ya dok ya suaranya. Sudah demam kayak Ibu? Demam, sama sih dok, sama demam. Berapa hari? 3, 6? Ya 1 mingguan itu dok. Terus kok ini ya dok ya, air saya tuh keluar terus dok. Nanti saya izin untuk melakukan pemeriksaan kepada Ibu Atik. Iya dok. Jadi saya sakit apa ya dok? Apa sih yang dimaksud dengan abses peritonsil? Jadi abses peritonsil itu adalah infeksi bakteri yang diakibatkan adanya nanah di tonsil. Nah biasanya abses peritonsil ini terjadi akibat tonsilitis yang tidak diobati dalam jangka waktu yang lama. Di Indonesia sendiri abses peritonsil itu kasusnya sekitar 9-41 per 100.000 populasi penduduk di Indonesia per tahunnya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa usia dengan insiden tertinggi pada abses peritonsil adalah usia 15-24 tahun. Jadi untuk gejala dari abses peritonsil yang pertama adalah trismus atau kaku pada mulut. Coba di sini Ibu mulutnya gimana, kaku apa enggak? Coba bisa membuka enggak? Kaku dok. Lalu untuk gejala yang kedua adanya bau mulut pada pasien. Untuk tanda yang ketiga adalah adanya suara hot potato chest pada pasien abses peritonsil. Ibu tadi pagi ada keluhan apa yang Ibu rasakan? Saya nggak bisa buka mulut dok, terus juga sakit sekali buat ngandalan. Lalu gejala yang keempat pada abses peritonsil karena adanya suatu inflamasi pada daerah tonsil biasanya disertai dengan demam pada pasien. Dari abses peritonsil bisa diakibatkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, dan juga Haemophilus influenzae. Perjalanan penyakit dari abses tonsil yaitu bisa dimulai atau tanpa adanya tonsilitis. Kemudian dari infeksi tonsil ini dia akan masuk ke bagian kapsul tonsil, selanjutnya akan menyebar ke daerah sekitar tonsil atau ke daerah peritonsil. Jadi untuk abses peritonsil ada beberapa faktor resiko. Yang pertama adanya infeksi pada gigi, yang kedua tonsilitis akut. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis dari abses peritonsil, yang pertama bisa dengan aspirasi pus, kemudian yang kedua bisa dengan CT scan. Pada gambaran CT scan dengan kontras akan ditemukan adanya hipodens berkapsul yang disertai udara di dalamnya dan juga adanya edema atau pembengkakan dari jaringan sekitar. Pasien dengan abses peritonsil yaitu yang pertama harus dibawa ke rumah sakit. Lalu kita bisa melakukan 2 cara untuk mengeluarkan dari pus di tonsil. Yang pertama adalah aspirasi dengan needle, dan yang kedua adalah dengan operasi yaitu dilakukan insisi dan juga drainase. Selanjutnya adalah pemberian antibiotik sebelum dan juga sesudah dari operasi, dan yang ketiga diberikan sistemik steroid, di mana hal ini untuk mempercepat dari penyembuhan dan juga mencegah inflamasi lebih lanjut.
harus diperhatikan, yang pertama, kita harus mengetahui tanda-tanda dari abses peritonsil, seperti nyeri menelan, kaku pada mulut, dan juga sering radang tenggorokan. Yang kedua, harus menghabiskan antibiotik yang sudah diresepkan oleh dokter sesuai dengan resep dan juga sesuai dengan aturan minumnya. Lalu yang ketiga adalah pada yang harus diperhatikan, kita harus follow up ataupun kembali ke rumah sakit setelah dilakukan aspirasi untuk dievaluasi lebih lanjut terkait keluhan yang dirasakan.